Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah DMP Kasti ya, atau didaktik metodik pendidikan Kasti. Nah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Karom selaku dosen dari mata kuliah ini dan juga selaku DPA kami PJKR 5C. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lahir dan batin saya sangat bisa mengantarkan pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke penjelasan tentang permainan bola kasti, yaitu yang pertama ya. Bola kasti itu adalah salah satu di antara jenis permainan bola kecil yang banyak dipelajari atau banyak digunakan di beberapa sekolah ataupun beberapa olahraga ya, yang sering dilakukan di daerah ataupun di sekolah. Bola kasti ini dimainkan secara beregu. Nah, secara beregu itu artinya itu secara berkelompok seperti olahraga ini mirip dengan softball ya, atau bola kecil. Tapi permainan kasti memiliki perbedaan mendasar. Nah, permainan kasti itu memiliki perbedaan yang mendasar mulai dari segi teknik dan cara bermainnya juga hingga ke peraturannya itu agak berbeda dengan bisbol ataupun softball ya. Nah, permainan kasti merupakan yang mengutamakan kerjasama antar pemain atau kerjasama antar kelompok, antar tim, seperti itu. Jadi, ketangkasan serta kesenjangan pemain itu sangat diperlukan dalam permainan bola kasti. Bola kasti ini dimainkan oleh dua regu ya, atau dua tim. Nah, dua tim yang saling bertanding untuk mencapai kemenangan, seperti itu, yang disertai dengan regu pemukul serta regu penjaga. Nah, ada yang menjadi pemukul dan ada yang juga menjadi penjaga, seperti itu. Masing-masing regu dalam permainan bola kasti terdiri dari 12 orang. Nah, satu di antara pemain ada bertindak sebagai kapten. Setiap pemain diharuskan mengenakan nomor dada dari 1 sampai ke 12, seperti itu ya. Itu untuk nomor urutan pada permainan bola kasti atau urutan pada tim permainan bola kasti. Permainan bola kasti juga biasanya dimainkan di lapangan besar yang terbuka, seperti itu, agar meminimalisir terjadinya kerusakan pada bangunan-bangunan, seperti contohnya kaca itu juga dan lain-lainnya ya. Nah, permainan ini bagus untuk melatih kedisiplinan diri serta memupuk kebersamaan dan solidaritas. Nah, dalam permainan kasti ini kan tadi dijelaskan bahwa sangat mempengaruhi dari kerjasama tim. Nah, contoh permainan yang bagus untuk menjaga kedisiplinan dan menjaga solidaritas itu ya dari permainan bola kasti ini, contoh kecilnya atau contoh salah satu olahraganya, seperti itu. Untuk bisa bermain kasti dengan baik dan benar, kita dituntut untuk mempunyai beberapa keterampilan seperti memukul, menangkap, melempar bola, dan berlari. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut itu sangat penting dalam permainan bola kasti ya. Contohnya memukul harus punya tenaga yang bagus supaya bola bisa melambung jauh, seperti itu. Nah, agar tim kita itu bisa berlari dari pos ke posnya dengan aman tanpa bisa terkena oleh bola ya. Nah, selain itu menangkap. Nah, selain dari memukul, kita juga harus pandai menangkap agar bisa ketika bisa menangkap bola ketika bola telah dipukul dan bisa langsung mengenai pemain lainnya, seperti itu ya. Melempar bola saat melakukan pitch ya, atau apa? Melempar bola itu, dan juga berlari juga harus kencang ya, tentu harus berlari dengan kencang agar tidak terkejar ataupun bisa mengejar tim lawan ya, seperti itu. Nah, sarana prasarana juga aturan dari permainan bola kasti. Yang pertama, melestarikan budaya olahraga tradisional bangsa. Nah, bola kasti itu termasuk salah satu permainan tradisional budaya bangsa kita ya. Dapat mengembangkan berbagai macam fungsi tubuh seperti tadi otot-otot kaki, otot-otot lengan ya.
bisa ditingkatkan. Nah, meningkatkan sikap sportivitas, solidaritas dalam berbagai macam situasi atau kondisi dengan teman dan atau dengan tim. Nah, meningkatkan pengetahuan permainan, mengembangkan kemampuan pengguna, strategi dan juga teknik yang baik dalam permainan bola kasti tersebut, ya. Nah, teknik yang termasuk itu adalah teknik yang terorganisir dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisir, dapat menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik seperti yang saya jelaskan. Belajar berkomunikasi dengan baik dengan tim. Nah, terus ada juga memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas seperti itu, ya. Banyak sekali fungsi dan kegunaan dalam permainan bola kasti untuk kesehatan maupun untuk sosialitas kita dengan yang lainnya gitu. Sarana dan prasarana bola kasti. Nah, ini dia sarananya, yaitu lapangan permainan bola kasti berbentuk persegi panjang, ya, dengan ukuran panjang sekitar 60 sampai 70 meter luasnya pada penggunaan lapangan saat bermain bola kasti. Juga lebar 30 meter, ruang bebas ada 1, ruang pertolongan ada 1, dan ruang hinggap ada 2, ya, seperti itu. Peralatan permainan bola kasti yang pertama itu stick tentunya, ya, ada juga bolanya juga bola kecil seperti bola kasti itu seperti mirip seperti bola kasti, seperti bola bisbol, ya, mirip, cuman sedikit halus untuk permainan bola kasti. Nah, untuk pemukulnya sendiri terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 50 sampai 60 cm, itu untuk dewasa, ya. Terus penumpang berbentuk bulat terul oval, ya, dari atas besar sampai ke bawah itu kecil seperti pemukul baseball, ya, seperti itu. Serta panjang 15 sampai 20 cm untuk pemukulnya. Nah, bola kasti terbuat dari karet yang diselimuti dengan kain bulu tipis seperti itu. Juga berat 30 sampai 70 gram. Nah, diameternya itu sendiri terdiri dari 20 cm. Nah, untuk yang lainnya, perlengkapan yang lainnya seperti bendera, garis lapang itu ada, ya, harus ada. Bendera kecil atau keset, bila memakai bendera persiapannya adalah ada pada setiap sudut lapangan. Nah, jadi setiap sudut-sudut lapangan itu dikasih bendera penanda, ya. Terus tiang hinggap, untuk tiang hinggap sendiri perlu terdiri dari tiang yang sudah dipasangkan bendera itu tadi, ya, agar ketika pemain berlangsung tak mudah tergeser atau tercabut. Jadi harus tertancap kuat pada lapangan, ya, untuk tiang benderanya, ya. Seperti itu. Nah, untuk cara bermainnya sendiri, yaitu yang pertama, setelah berhasil menguasai peraturan permainannya adalah yang pertama itu, ya, menentukan siapa pemain-pemainnya terlebih dahulu, yang terdiri dari 12 orang jumlah pemain, 12 orang. Nah, biasanya untuk waktu permainan itu sendiri terdiri dari 20 atau sampai 30 menit pertandingan. Nah, diberikan juga waktu istirahat dari 10 sampai 15 menit tergantung pada sesi permainan tersebut, sesi pertandingan tersebut, ya. Yang kedua itu ada wasit, terus ada regu pemukul. Nah, setiap pemain itu diberi hak memukul pada permainan bola kasti, ya. Kecuali pemain yang terakhir berhak melakukan pukulan sampai 3 kali. Nah, ini dia. Jadi setiap pemain masing-masing melakukan 1 pukulan, tetapi pada pemain terakhir bisa melakukan pukulan sampai dengan 3 kali, seperti itu. Alat yang digunakan memukul harus diletakkan dalam ruang pemukul. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh asal lempar, ya, karena takut mengenai orang lain. Nah, terus ada juga regu penjaga, mematikan pemain lawan atau menghentikan pemain lawan pada saat setelah memukul, seperti itu. Juga ada pelambung, melambungkan bola sesuai yang diminta dengan pemukul. Nah, pelempar seperti itu. Jadi melempar bola sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pemukul. Misalkan pemukul minta setengah dada atau di atas dada ataupun di atas kepala, seperti itu. Nah, ada juga di sini pergantian tempat setelah bermain, ya, pergantian tempat setelah satu tim selesai. Nah, ada pergantian tempat untuk tim berikutnya.
Nah, untuk peraturannya itu bola dinyatakan mati apabila masih dipegang pelambung yang berdiri pada tempatnya. Nah, pukulan salah atau tidak kena, bola hilang, juga terjadi pergantian pemain. Gitu, pergantian tempat atau pemain. Cara mendapatkan nilai. Nah, ini ya poin pentingnya itu cara mendapatkan nilainya. Penilaiannya itu pemain yang berhasil memukul bola pada saat setelah melempar itu dipukul, pemain itu berlari dari pemberhentian 1 sampai dengan 3, dan juga ruang bebas secara bertahap akan mendapat nilai 1. Nah, jadi setiap pos atau setiap poin setiap pos yang dilalui itu mendapat nilai 1 seperti itu. Pemain yang telah berhasil bermain ring tiang kemudian serta kembali ke ruang bebas atau pukulan yang dilakukan sendiri maka akan mendapat nilai 2. Nah, seperti itu. Jadi ketika setelah melalui ketiga pos tersebut dan mencapai tiang yang sudah ditentukan di ruang bebas atau ke tempat pemukulannya semula, itu mendapatkan nilai 2. Nah, regu yang berhasil mendapatkan nilai terbanyak dinyatakan sebagai pemenangnya. Ya, penjelasan pada permainan bola kasti ini semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memenuhi tugas pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.